Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Kali ini saya akan membahas materi SKB Kesehatan, khususnya untuk jabatan formasi administrator kesehatan. Materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu mengenai POAC atau biasa disebut dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Sebelum kita mulai pada video ini, teman-teman bisa subscribe dulu channel aku agar aku tambah semangat buat video selanjutnya. Dan jika teman-teman suka pada video ini, silahkan like. Teman-teman juga bisa komen di bawah kira-kira konten apa selanjutnya akan kita buat. Dan jangan lupa teman-teman share ke semua sosial media teman-teman dan nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan aku upload. Selamat belajar teman-teman. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilaksanakan dan terus dikembangkan oleh organisasi kesehatan di Indonesia seperti kantor dinas kesehatan di pemerintah provinsi dan di pemerintah kabupaten atau kota, rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, dan organisasi kesehatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan di beberapa organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan salah satu subsistem dari pelayanan kesehatan nasional. Untuk mengorganisasikan seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan dibutuhkan manajemen kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan dapat diukur dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Subsistem dari manajemen kesehatan dari organisasi penyelenggara kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjalin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan dari subsistem manajemen kesehatan adalah terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, didukung oleh sistem informasi dan hukum kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk menjelaskan lebih detail tentang manajemen kesehatan, terlebih dahulu dijelaskan tentang berbagai fungsi dan prinsip-prinsip manajemen. Hal yang penting karena untuk menjalankan suatu organisasi kesehatan, seorang manajer kesehatan harus memahami prinsip-prinsip dan fungsi manajemen agar mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen kesehatan dapat berjalan baik bila mana unsur-unsur dan fungsi-fungsi dari manajemen tersebut dapat bergerak sesuai dengan alur yang ditetapkan. Pada pembahasan ini terdapat 4 fungsi manajemen yang penting untuk kita deskripsikan, yaitu mengenai planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning atau perencanaan menurut pengertiannya adalah suatu proses menganalisa dan memahami sistem yang dianut, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai, memperkirakan segala kemampuan yang dimiliki, menguraikan segala kemungkinan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menganalisa efektivitas dari berbagai kemungkinan tersebut,
menyusun perincian selengkap-lengkapnya dari kemungkinan yang dipilih, serta mengikatnya dalam suatu sistem pengawasan yang terus-menerus sehingga dapat dicapai hubungan yang optimal antara rencana yang dihasilkan dengan sistem yang dianut. Pengorganisasian atau organizing. Setelah manajer organisasi menetapkan dan menyusun perencanaan, program, dan kegiatan, maka selanjutnya perlu merancang dan mengorganisasikan sumber daya untuk melaksanakan berbagai program kesehatan dan kegiatan lainnya. Pengorganisasian dalam fungsi manajemen ini dapat dikatakan sebagai langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas dan wewenang, dan mendelegasikan wewenang untuk pimpinan pelaksanaan dalam rangka tujuan organisasi. Dengan demikian, sesungguhnya pengorganisasian merupakan cara untuk melakukan sinkronisasi berbagai sumber daya seperti personel, material, dan tata cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Manfaat pengorganisasian. Manfaat yang didapat dari pengorganisasian untuk seorang manajer adalah untuk mengetahui hal-hal seperti berikut. Pertama, pembagian tugas untuk staf perorangan maupun kelompok. Tugas pokok seorang staf dan prosedur kerja merupakan dokumen fungsi pengorganisasian dan panduan kinerja staf. Manfaat yang kedua yaitu hubungan organisatoris antara manusia dalam organisasi. Hubungan ini akan melibatkan pada struktur organisasi. Manfaat yang ketiga yaitu pendelegasian wewenang. Seorang manajer atau pimpinan organisasi akan melimpahkan wewenang kepada staf sesuai dengan tugas-tugas pokok yang diberikan kepada mereka. Dan manfaat yang keempat yaitu pemanfaatan staf dan fasilitas fisik yang dimiliki organisasi. Tugas staf dan pemanfaatan fasilitas fisik harus diatur dan diarahkan semaksimal mungkin untuk membantu staf baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi puskesmas adalah yang pertama itu strategi untuk mencapai tujuan puskesmas. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun antara pimpinan dengan pegawai puskesmas. Kedua yaitu ukuran organisasi puskesmas. Besar organisasi puskesmas secara keseluruhan maupun unit-unit kerja fungsional akan mempengaruhi struktur organisasi puskesmas. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi, yaitu tingkat rutinitas penggunaan teknologi oleh puskesmas untuk memberikan jasa layanan kesehatan puskesmas. Pada pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi tinggi akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan kesehatan dasar. Keempat yaitu tingkat ketidakpastian lingkungan organisasi puskesmas. Kelima, prevensi kesukaan yang menguntungkan pribadi dari individu atau kelompok yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam organisasi puskesmas. Yang keenam adalah pegawai dan stakeholder dalam organisasi puskesmas.
kemampuan dan cara berpikir para pegawai dan stakeholder puskesmas, serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi puskesmas. Kebutuhan pegawai dan stakeholder puskesmas dapat dalam pembuatan keputusan akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan antara unit-unit kerja fungsional. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu actuating atau penggerakan dan pelaksanaan. Sesudah rencana dibuat, maka organisasi dibentuk dan disusun personilnya. Langkah berikutnya adalah menugaskan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Seiring dengan pelaksanaan program kegiatan, maka diperlukan pengarahan dari seorang pimpinan agar para sumber daya manusia yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka bisa lakukan. Kualitas dan keberhasilan dari pengarahan ditentukan dari kualitas dan gaya pemimpin seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Jadi, actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini dibutuhkan adalah kepemimpinan untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut. Maka manajer mengambil tindakan-tindakan ke arah itu, seperti leadership, pemerintahan, komunikasi, maupun konseling. Pimpinan yang efektif cenderung mempunyai hubungan dengan bawahannya yang sifatnya mendukung dan meningkatkan rasa percaya diri menggunakan kelompok membuat keputusan. Fungsi actuating adalah pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. 5. Membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Keempat yang akan kita bahas yaitu mengenai controlling atau pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian merupakan aktivitas fungsi manajemen yang keempat. Pada saat dan setelah program dan kegiatan dilaksanakan, maka tujuan pengawasan adalah untuk menjaga dan menetapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan menjamin efektivitas terlaksananya program dan kegiatan. Manfaat dari pengawasan adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengetahui penyimpangan, mengetahui kebenaran penggunaan waktu dan sumber daya lainnya, serta mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa subscribe ya channel aku agar aku tambah semangat buat video selanjutnya. Terima kasih. Bye.